Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di NR Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan tetap fokus serta produktif. Izinkan saya kembali menghibur pemirsa sekalian dengan menceritakan sebuah kisah tentang sekelompok tentara dan para penjahat yang melakukan misi untuk mengambil harta dari sebuah kasino di Las Vegas yang telah tutup, dan kota tersebut telah dikuasai oleh zombie setelah wabah terjadi. Tim ini terdiri dari berbagai karakter dengan keahlian berbeda, dan mereka harus berhadapan dengan zombie yang tidak hanya ganas, tetapi juga terorganisir. Wah, menarik nih, zombie terstruktural. Dalam perjalanan mereka, konflik internal, pengorbanan, dan pencarian untuk menyelamatkan orang yang mereka cintai menjadi bagian penting dari narasi yang terangkum dalam sebuah film berjudul Army of the Dead 2021. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya dan selamat menyaksikan. Sebuah kisah dimulai dengan memperlihatkan konvoi para pasukan militer yang baru saja meninggalkan area terlarang. Mereka membawa box dengan isi yang tidak diketahui. Tak jauh dari sana, ada sepasang kekasih yang sedang berbahagia karena hubungan mereka baru saja berganti menjadi pernikahan. Sementara pasangan suami istri itu sedang bersenang-senang sambil berhangat-hangatan, dua prajurit yang memimpin rombongan malah asik bermain tebak-tebakan tentang isi paket yang tengah mereka bawa. Sampai akhirnya, pasangan suami istri yang tengah berbahagia barusan dinyatakan tewas dalam sebuah kecelakaan. Sehingga, kini para prajurit berfokus pada paket yang mereka bawa. Saat melapor untuk meminta bantuan, pusat komando memerintahkan semua prajurit untuk menjauh dan menyelamatkan diri. Sayangnya, semua itu terlambat. Dan akhirnya momen inilah menjadi awal terjadinya kehancuran. Ya, ternyata amukan makhluk ganas tidak hanya membuat para prajurit tewas, tetapi juga bangkit kembali. Dan kini semuanya menatap ke arah kota Las Vegas, yang mana menjadi target mereka. Tak lama kemudian, kekacauan terjadi. Infeksi menyebar dengan cepat. Tak hanya penduduk lokal, tapi kini para turis juga berubah menjadi makhluk ganas pemakan daging, atau bisa kita kenal dengan zombie. Hari demi hari telah berlalu. Pemerintah mengerahkan tentara untuk membasmi para zombie, termasuk mengirim tentara bayaran. Bahkan ada pula relawan yang bertempur dengan gagah berani, dengan motif balas dendam karena orang-orang yang mereka cintai tewas akibat serangan dan virus zombie. Setiap orang yang terluka akibat cakar atau hanya sekadar berdarah segera divonis terinfeksi, sehingga harus dieksekusi. Lama-kelamaan, jumlah zombie terus meningkat hingga tak terbendung lagi. Dan akhirnya, satu-satunya cara adalah mengisolasi kota dari dunia luar dengan membangun tembok-tembok tinggi sebagai pembatas. Beberapa tahun kemudian, pemerintah membahas tentang rencana untuk membumi hanguskan kota Las Vegas dengan cara menggunakan nuklir. Namun rencana tersebut segera ditolak oleh beberapa kelompok dengan alasan hak asasi manusia. Itulah berita yang sedang didengar secara tidak serius oleh tokoh utama kita bernama Scott. Dia adalah seorang tentara bayaran, tetapi kini bekerja sebagai juru masak di sebuah kafe. Kebetulan, hari itu seorang miliarder pemilik salah satu hotel di Vegas yang bernama Tanaka datang menghampiri. Tanaka menawarkan sesuatu yang besar, yaitu misi menyelamatkan uang 200 juta US dollar yang berada di bawah hotelnya. Dia ingin Scott mengumpulkan tim untuk mengambil uang itu sebelum pemerintah meluncurkan nuklir. Dan imbalannya, jika memang menerima misi tersebut, maka Scott akan mendapatkan bayaran senilai 50 juta US dollar, yang mana itu bisa dibagikan kepada anggota tim lainnya. Tanaka tidak langsung meminta jawaban. Sebaliknya, Scott diberi kesempatan untuk mempertimbangkan. Adegan kemudian berpindah, menampilkan putri Scott bernama Kate, yang mana bekerja sebagai relawan di salah satu posko zona karantina. Ia berteman dengan seorang wanita bernama Gita, serta membantu merawat anaknya. Gita sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan tentara bayaran dengan julukan The Coyote, demi mendapatkan uang agar bisa melarikan diri dari posko. Tentu saja Kate melarangnya karena itu sangatlah berbahaya. Pembicaraan seketika berubah menjadi pertengkaran dan segera seorang petugas bernama Bert datang menghampiri. Namun Kate mengetahui
bahwa Bert adalah hidung belang, sehingga Kate segera menenangkan diri agar tidak terlibat masalah. Malam harinya, Scott terbangun akibat mimpi buruk tentang masa lalu, di mana kala itu Scott dengan berat hati harus menghabisi istrinya sendiri di hadapan Kate, karena sang istri sudah terinfeksi dan bahkan mulai berubah menjadi zombie. Kenangan kelam tersebut membuat Scott yakin untuk menerima tawaran dari Tanaka, lalu segera mendatangi beberapa tempat untuk merekrut anggota. Pertama kali yang dia temui adalah seorang teman lamanya bernama Maria, yang bekerja sebagai mekanik. Lalu Vander Ho, seorang perawat di panti jompo, serta seorang kenalan bernama Peters yang berprofesi sebagai pilot. Selanjutnya, Scott mencari seorang pria muda yang ekstrim dan agak gila. Sampai akhirnya ditemukanlah Mikey Guzman, yang dimana sering mengunggah video dirinya sedang menghabisi zombie. Dan yang terakhir adalah Ludwig Dieter, seorang staf perbankan yang sangat terobsesi mempelajari tentang bermacam-macam brankas. Pria ini sangat bahagia ketika Scott menunjukkan blueprint brankas yang menjadi target, dan tanpa ragu mengatakan bahwa dia bisa membobolnya. Keesokannya, semua berkumpul untuk mendengarkan penjelasan detail tentang misi dari Tanaka. Tanaka menjelaskan bahwa mereka tidak bisa masuk lewat jalur udara, karena tentunya akan ditangkap. Tetapi helikopter tua sudah ada di sana, tepatnya di atas gedung, yang mana bisa mereka gunakan untuk terbang meninggalkan Vegas. Rencananya sangat sederhana. Tim ini memiliki 32 jam untuk masuk ke Vegas, membunuh zombie-zombie yang menghalangi, menyalakan generator kasino, lalu membuka brankas yang dilindungi dengan kode-kode dan juga perangkap. Setelah semuanya selesai, barulah Peters menerbangkan helikopter dan membawa mereka semua keluar sebelum nuklir diluncurkan. Untuk mempermudah, Tanaka juga mengikutsertakan kepala staf keamanannya yang bernama Martin. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah jalan masuk. Untungnya, Scott memiliki Kate meskipun hubungan mereka tidak begitu baik, tetapi Scott punya penawaran yang sulit ditolak, yaitu 15 juta US dollar untuk membebaskan para penghuni posko yang dianggap terinfeksi. Sementara itu, ditampilkan Gita yang mengabaikan larangan Kate. Bersama rekannya, ia nekat menemui The Coyote, memohon agar diikutsertakan dalam misi berikutnya menyelinap ke dalam Vegas. Keesokan harinya, Van mengajari Dieter yang amatiran bagaimana cara menembak dengan pistol. Lalu tak lama kemudian, Kate datang dengan bus pengungsi. Segera mereka pun bergegas menuju posko, serta menjelaskan bahwa Coyote yang memiliki nama asli Lily menjadi pemandu mereka di Las Vegas. Alangkah terkejutnya Kate ketika mengetahui Gita telah masuk ke dalam Vegas. Itu membuat Kate marah sehingga mendaratkan sebuah pukulan keras ke wajah Lily. Sang Coyote menjelaskan bahwa Gita telah mengetahui segala resikonya, namun tidak menceritakan tentang anak-anaknya. Lily juga mencoba menenangkan dengan menjelaskan bahwa mungkin saja Gita masih hidup. Pernyataan tersebut membuat Kate bersikeras bergabung dengan kelompok sang ayah. Tentu saja pada awalnya Scott telah menolak, namun apa daya, Kate mengancam akan masuk sendiri jika tidak diizinkan bergabung. Kate! You're not coming! I'm not asking you. You listen. I'll just sneak in after you. And I'll probably die. Setelah semuanya siap, Lily menegaskan bahwa mereka membutuhkan satu anggota lagi dan menunjuk petugas Bert sebagai orang yang cocok. Kemudian dia segera memandu kelompok tersebut melalui pintu masuk rahasia di sebuah kontainer. Good to know. Dan akhirnya, kini sampailah mereka di Vegas, yang lebih mirip dengan dunia pasca kematian. Seolah-olah tak bisa melangkah, beberapa saat kemudian mereka segera mendengar raungan dan segera memutuskan untuk bersembunyi, sambil mengawasi seekor harimau zombie berpatroli di wilayah itu. Begitu harimau pergi, kelompok Scott kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi sebelum itu, tiba-tiba saja Lily melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ia menembak kaki Bert dan mengatakan bahwa pria itu telah melakukan banyak sekali pelecehan terhadap wanita di posko, sehingga pantas untuk dijadikan sebagai persembahan kepada zombie penguasa atau zombie alpha. Dengan begini, maka mereka bisa berjalan dengan aman atau minimal hanya akan menghadapi zombie-zombie biasa. No!
Segera mereka melanjutkan perjalanan menuju hotel yang dimaksud, tanpa menyadari pemimpin Alpha Zombie, yaitu Zeus, tengah mengawasi. Adegan kemudian berpindah ke gedung yang dulunya bernama Olympus, di mana sekelompok zombie terlihat begitu lapar ketika melihat Bird. Namun ketika Zeus muncul, semua zombie pun mulai mundur. Setelah memeriksa perut Queen dan melakukan upacara singkat untuk mengubah Bird, kemudian menuju ke ruangan lain, di mana dia menyekap Gita dan rekan-rekan yang sama-sama berasal dari posko. Kembali ke kelompok Scott yang bergerak dari gedung-gedung demi menghindari para Alpha. Tentu saja di dalam gedung-gedung itu juga ada para zombie yang hanya saja saat ini sedang hibernasi. Lily memperingatkan untuk tidak menimbulkan suara secara tiba-tiba dan jangan sampai menyentuh mereka. Jadi mau tidak mau, kelompok itu harus bergerak satu persatu dengan Van yang akan memimpin jalan. Menempatkan lampu-lampu sebagai jejak yang aman untuk diikuti. Seorang wanita bernama Chambers, rekan dari Gus, meminta Martin untuk berjalan lebih dahulu. Karena khawatir, pria itu akan berkhianat dan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan tim. Sangat disayangkan, ternyata tindakan Chambers malah membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Martin yang kesal memindahkan lampu, sehingga Chambers malah mengambil jalur dan tidak sengaja menyenggol para zombie. Sebagai upaya terakhir, Chambers berhasil melompat keluar dan bergabung kembali dengan tim. Namun jumlah zombie terlalu banyak, sehingga tembakan Gus tidak cukup membantu dan akhirnya Chambers meminta semuanya pergi melanjutkan misi sembari memberikan aba-aba kepada Gus bahwa dirinya akan mengorbankan diri. Tidak ada waktu berlama-lama dalam duka, karena semuanya harus bersiaga. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di kasino. Lalu setelah menghabisi beberapa zombie, alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan blueprint di atas meja yang sama persis dengan milik mereka, menandakan bahwa Tanaka pernah mengirim tim lain untuk mengambil uangnya, namun gagal. Ketika ditanyai, Martin mengaku tidak mengetahui apapun, karena dia baru saja bergabung dengan Tanaka. Untuk mempercepat, Scott membagi tugas kepada anggota kelompok. Martin dan Lily mengawasi sekitar gedung, Peters dan Maria menuju rooftop untuk memeriksa helikopter, Van dan Gus mengawasi Dieter, sedangkan Scott bersama putrinya akan mengaktifkan generator. Adegan kemudian menampilkan Scott dan Kate yang mencoba berbincang lebih dalam tentang masalah mereka pasca meninggalnya ibu Kate. Terungkap bahwa sebenarnya Kate mengerti mengapa Scott melakukan hal itu, namun yang tidak bisa Kate pahami, mengapa setelah itu sang ayah malah menjauh dan tak pernah ada untuk menguatkan. Sehingga Kate harus menanggung semua beban itu sendirian. Suasana pun kembali menjadi dingin, meski sebelumnya telah saling memaafkan. Sementara itu setelah generator menyala, kelompok Van segera menuju ke bawah dengan menggunakan elevator, di mana pastinya lebih banyak zombie yang menanti. Ketiganya menemukan mayat dari kelompok sebelumnya yang dikirim oleh Tanaka, yang mana kini telah membusuk dan sepertinya mereka gagal melewati perangkap yang melindungi brankas. Lalu adegan berpindah ke rooftop, di mana Maria dan Peters menemukan helikopter yang dijanjikan Tanaka. Pada awalnya, Peters memang berhasil menyalakan helikopter itu. Namun tak berselang lama, terjadi masalah yang sebenarnya ia telah duga. Untungnya, Peters bukan hanya seorang pilot, tetapi juga mekanik. Ia berjanji akan memperbaiki, sehingga kelompok itu bisa segera melarikan diri, tentunya setelah menyelesaikan misi. Sementara itu di luar gedung, Martin dan Lily secara mengejutkan bertemu dengan Queen beserta pengawal pribadinya. Pertempuran pun terjadi tepat setelah Martin menembakkan penjerat, yang mana itu membuat zombie pengawal menyerang. Beruntung, Lily berhasil menyelamatkan Martin. Pria itu kemudian melakukan hal gila. Dengan kabel, ia mengiris secara perlahan sampai akhirnya berhasil mendapatkan kepala Queen. Riakan Queen yang kesakitan terdengar sampai ke Olympus, dan tentu saja hal itu membuat Zeus marah, sehingga melampiaskannya ke Gita dan rekan-rekan. Kemudian Lily mendengarkan penjelasan Martin bahwa Tuan Tanaka akan membayar lebih banyak dari uang-uang yang ada di berangkas jika berhasil membawa salah satu kepala alpha, yang mana akan digunakannya untuk penelitian. Setelah mengamankan kepala Queen, Martin dan Lily kemudian kembali masuk ke dalam gedung bergabung bersama kelompok.
Sementara itu, kelompok Van berhasil meledakkan pintu terluar dari brankas, di mana segera menemukan perangkap-perangkap di baliknya. Tentu saja untuk mengetahui perangkap itu aktif atau tidak, salah satu dari mereka harus ada yang berkorban. Tapi untungnya Van memiliki ide brilian, yaitu menggunakan zombie. Adegan berpindah keluar, di mana menampilkan Zeus yang sedang berkuda. Menemukan Queen, Zeus pun meraung penuh kemarahan. Apalagi setelah menemukan perut Queen dan menemukan janin bayinya mati. Segera Zeus menunjukkan kepada para alpha, mengajak semuanya bersatu untuk balas dendam. Kembali ke kasino, di mana kelompok Scott sedang menyaksikan berita dan mengetahui bahwa pemerintah akan mempercepat jadwal peluncuran nuklir. Tentunya, ini menjadi berita buruk bagi Scott dan teman-teman. Kini mereka hanya memiliki waktu sekitar 1 jam untuk menyelesaikan misi. Segera mereka mendatangi ruangan brankas untuk mengabari Dieter. Namun Dieter sendiri malah marah-marah karena kehadiran Scott menyebabkan gangguan yang mana membuat Dieter salah memasukkan kode. Dieter harus mendengar setiap gerakan kunci dengan seksama. Dan hanya tersisa 1 kesempatan lagi, yang mana jika gagal, maka brankas itu akan terkunci selamanya. Selama proses ini, Scott dan Kate menutup pintu darurat yang diduga menjadi jalur masuk para zombie atau tim yang sebelumnya dikirim oleh Tanaka. Agar lebih aman, mereka memutuskan untuk menguncinya sembari membicarakan tentang menu favorit pada restoran, yang ternyata itu hanyalah pengalihan dari Kate. Gadis itu tidak mengunci pintu darurat, tapi malah menahan kuncinya dengan tangan zombie. Beberapa waktu kemudian, setelah konsentrasi penuh, akhirnya Dieter berhasil membuka brankas dan seluruh anggota tim pun merayakan sembari mengumpulkan semua uang. Saat semua orang larut dalam kebahagiaan, Kate secara diam-diam menyelinap keluar lewat pintu darurat dan mulai berlari menuju Olympus untuk menyelamatkan Gita sembari bersembunyi di bangkai-bangkai mobil. Pada momen ini, Kate melihat para alpha yang mulai bergerak, menandakan bahwa gadis itu harus segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Kembali ke ruangan brankas, menyadari putrinya pergi sendirian menuju ke Olympus, Scott pun bergegas untuk menyusul dengan ditemani oleh Maria. Namun sangat disayangkan, tiba-tiba saja tak lama berselang, ada lebih banyak lagi zombie yang datang. Karena harus menyelamatkan putrinya, Van meminta Scott, Lily, Martin, dan Gus keluar melalui pintu darurat. Sedangkan Van bersama dengan Dieter akan mencoba menahan para zombie sekaligus mengangkut uang. Kini tidak hanya zombie alpha, tapi Zeus pun ikut bergabung dalam pertempuran. Tak butuh waktu lama bagi Zeus untuk menumbangkan Van. Untungnya Dieter segera mengambil tindakan. Setelah menyerang Zeus, Dieter menyeret Van dan mengurungnya di dalam brankas. Adegan berpindah ke kelompok Scott, di mana Martin menunjukkan, mohon maaf, kebrengsekannya dengan mengunci pintu darurat, sehingga Scott dan yang lainnya tidak bisa keluar. Pria itu pun mengungkap bahwa Tuan Tanaka tidak pernah menginginkan uang, melainkan kepala Queen yang bernilai 10 kali lipat daripada uang yang ada di brankas. Au revoir. Moron. Para zombie pun mulai menyerang mereka. Sementara Scott dan Gus menembak, Lily menggunakan gergaji milik Van untuk membuat pintu keluar sendiri. Martin pun tersenyum lega karena merasa dirinya telah berhasil mendapatkan kepala Queen sekaligus memperdaya kelompok Scott. Namun sangat mengejutkan ketika dia membuka tas, ternyata isinya adalah mesin penghitung uang, serta tiba-tiba saja dia dihampiri harimau zombie. Kembali ke kelompok Scott, Lily telah melubangi dinding sehingga mereka bertiga bisa keluar dari ruangan brankas. Tetapi tentu saja tidak semudah itu karena area permainan dipimpin oleh para zombie dan pertempuran brutal pun kembali dimulai.
Sangat disayangkan, serangan salah satu alfa mengenai tas Gus. Semua uang yang dikumpulkan pun berceceran, dan hal ini membuat Gus lengah. Sampai akhirnya tak lama berselang, terungkap bahwa Zeus ternyata masih hidup. Ia tiba di area permainan dan berduka atas kehilangan panglima-panglimanya. Segera pemimpin zombie itu menuju ke rooftop, di mana Scott, Lily, dan Peters sedang bersiap menerbangkan helikopter. Lily menunjukkan kepala Queen untuk memaksa Zeus mundur, serta memberikan kesempatan kepada Scott untuk pergi. Saat Lily lengah, Zeus pun segera melancarkan serangan, namun wanita itu tidak peduli dan melepaskan kepala Queen begitu saja. Adegan berpindah ke Olympus. Setelah melakukan pencarian ke beberapa ruangan lainnya, Kate berhasil menemukan Gita, namun dia tidak menyadari bahwa gedung itu masih ada satu zombie alpha yang baru saja bangkit. Ya, zombie itu tidak lain dan tidak bukan adalah Bird. Keadaan justru menjadi sangat pelik ketika Zeus dan rombongan tiba di Olympus. Kembali Kate melepaskan beberapa tembakan untuk menumbangkan para zombie. Sampai akhirnya hanya Zeus yang tersisa. Peluru pada pistol Kate sudah benar-benar habis, jadi gadis itu hanya bisa pasrah. Namun setibanya di rooftop, Scott merasa kecewa karena ternyata Peters telah meninggalkannya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja Peters datang. Mengaku sempat terlintas keinginan untuk berkhianat, tetapi di saat yang sama, hati nurani Peters berkata bahwa dirinya bukanlah sampah yang meninggalkan teman. Perjuangan mereka belumlah berakhir. Zeus yang ternyata masih hidup, nekat melompat saat helikopter mulai terbang, dan segera memulai pertarungan yang sangat epik dengan Scott. Di tengah-tengah pertarungan itu, sebuah tembakan mengenai Peters. Untungnya dia segera bangkit dan berhasil mengendalikan membawa helikopter keluar dari Vegas tepat sebelum ledakan nuklir yang membuat kota itu hancur. Pertarungan Scott dan Zeus masih terus berlangsung dan menjadi semakin rumit. Kate ikut membantunya dengan menyerang menggunakan pemadam api agar Scott bisa meraih pistol. Sangat disayangkan, pria itu tergigit, tapi dia tetap bangkit untuk melepaskan tembakan terakhir yang menghancurkan kepala Zeus. Dan di saat yang sama, gelombang ledakan menghantam helikopter. Tak lama kemudian, saat terbangun, Kate menemukan Gita dan Peter sudah tewas. Sedangkan Scott memang selamat, namun kini dalam kondisi sekarat karena infeksi mulai menggerogoti tubuhnya. Pada momen ini, Scott mengungkap bahwa dirinya telah mengambil sedikit uang dan berharap uang itu cukup untuk menyelamatkan para anak-anak yang terjebak di posko. Karena waktunya sudah tidak banyak lagi, pria itu meminta Kate untuk menghabisinya sebelum benar-benar berubah menjadi zombie. Film pun ditutup dengan menampilkan reruntuhan Las Vegas, di mana sangat mengejutkan, ternyata Van selamat dari ledakan berkat berlindung di dalam berangkas. Ya, pria itu membawa banyak sekali uang. Setelah menemukan mobil, Van menuju ke bandara, menyewa pesawat jet, dan mendapatkan seluruh fasilitas mewah. Namun tiba-tiba saja, Van merasakan sesuatu. Dan ketika memeriksa tubuhnya di toilet, kira-kira apa yang dilakukan oleh Van selanjutnya? Karena pilot mengumumkan bahwa mereka akan segera mendarat di Mexico City. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pemuliaan sehingga menciptakan permusuhan. Terima kasih and see you next time.